Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 22. Dan aku Banuaji tidak suka berkelahi tanpa sebab, hanya untuk mengumbar nafsu angkara murka saja. Aku tidak mau berkelahi denganmu atau dengan siapapun juga, Ganjur. Bukan berarti aku tidak berani. Kalau ada yang memukulku tentu akan kubalas. Ini sudah cukup bagi Ganjur yang hendak melampiaskan kekecewaan, penasaran dan kemarahannya kepada pemuda yang dianggapnya telah mengganggu kesenangannya itu. Bagus. Kalau begitu, aku akan memukulmu, hendak kulihat bagaimana engkau akan membalas aku, hahaha. Akan tetapi pada saat itu, Ki Lurah Muncangan bangkit berdiri. Tahan. Kami tidak mengizinkan perkelahian di luar aturan pertandingan. Banuaji, engkau adalah sanak keluarga kami, tidak boleh melayani tantangan perkelahian. Mundurlah. Aji mengangguk dan tanpa banyak cakap lagi dia pun mundur dan kembali ke tempat duduknya semula. Ganjur menyeringai dan terdengar suara tawa dari teman-temannya. Haha, untung sekali, ada alasan untuk mundur. Hehe, tidak kau lihat tadi betapa mukanya sudah pucat dan kakinya menggigil ketakutan? Haha, untung dia tidak sampai terkencing-kencing. Tentu saja ejekan-ejekan itu ditujukan kepada Aji yang pura-pura tidak mendengar, melainkan minum sisa tuak di atas meja di depannya. Sementara itu Ganjur yang masih kecewa karena Madularas tidak bersedia melayaninya berjoget, berdiri sambil membusungkan dada dan memandang ke sekeliling. Aku, Raden Mas Ganjur, jagoan nomor 1 dari daerah Beleduk, warok muda tanpa tanding, dalam kesempatan ini untuk memeriahkan pesta, menantang siapa saja yang merasa memiliki sedikit kepandaian untuk mengadu ilmu kedikdayaan. Siapa yang menang? Taruhannya 1 babak berjoget dengan Madularas. Sekali ini, Ganjur menggunakan peraturan tayuban di daerah itu, memancing pertandingan adu kekuatan dan ketangkasan. Kalau saja dia tidak ditolak Madularas dan tidak merasa diganggu oleh Aji, apalagi tadi melihat Madularas dengan sikap manis melayani lagi seorang pemuda tampan lain yang memberi gelang emas, sampai masing-masing 2 babak, tentu dia tidak semarah ini dan tidak akan mencari perkara. Dia tidak berani mengamuk begitu saja karena tentu dia dan kawan-kawannya akan dikeroyok orang sedusun yang akan membela lurah mereka. Maka, untuk melampiaskan kemarahannya, dia mengajukan tantangan agar dia dapat menghajar orang di atas panggung secara terbuka dan sah. Suasana menjadi sunyi setelah Ganjur meneriakkan tantangannya itu. Tidak ada seorang pun yang berani menyambut tantangan itu, bahkan para jagoan di Dusun Muncang dan sekitarnya yang berada di situ hanya menundukkan muka. Mereka mengenal siapa Ganjur, yang bukan saja seorang raksasa yang bertenaga gajah, dan terkenal kebal, juga mempunyai banyak teman warok muda yang digdaya. Melihat tidak ada orang yang menyambut tantangannya, Ganjur menjadi semakin penasaran. Dia sengaja menghadap ke arah Aji dan berkata lantang, hahaha, tak kusangka bahwa di sini tidak ada orang gagah rupanya. Gagahnya hanya kalau berjoget dengan ledek saja. Akan tetapi melihat runcingnya keris menjadi miris dan melihat besarnya kepalan menjadi ketakutan. Kalau tidak ada yang berani menandingiku, berarti aku menang dan Madularas sudah semestinya melayani aku berjoget selama 1 babak. Karena maklum bahwa tantangan itu ditujukan kepadanya, Aji nampak gelisah duduknya. Dia lalu bangkit dan agaknya hendak nekat, akan tetapi melihat ini, Joko Lawu yang merasa khawatir kalau sampai Aji menjadi bulan-bulan raksasa hitam itu, sudah mendahuluinya dan dia pun naik ke panggung menghadapi Ganjur. Semua orang terbelalak keheranan, juga penuh kecemasan. Apalagi kakek petani yang dipondokinya. Kalau tadi kakek ini merasa bangga, maka kebanggaannya hanya karena tamunya menjadi pasangan yang serasi dengan Madularas. Kalau tamunya itu hendak melawan Ganjur, tentu saja dia merasa cemas bukan main. Tamunya itu demikian tampan dan halus, bagaimana mungkin mampu menandingi Ganjur? Sekali gebrakan saja akan patah-patah tulangnya dan remuk kepala dan dadanya. Kepala Dusun Muncang sekeluarga memandang heran dan tegang, bahkan Aji yang tidak. Jadi bangkit berdiri, memandang dengan penuh perhatian dan alisnya berkerut. Namun Joko Lawu nampak bersikap tenang sekali ketika dia menghampiri Ganjur. Dia membesarkan suaranya. Hei, Ganjur, apakah tantanganmu itu ditujukan kepada semua orang?
Kalau aku menyambut tantanganmu, bolehkah? Ganjur mengamati Joko Lawu dari kepala sampai ke kaki, lalu dia menengadah dan tertawa bergelak. Hahaha, engkau. Hahaha, engkau ini remaja tampan. Memang pantas sekali kalau engkau berjoget, engkau tampan dan lembut. Lebih baik engkau ikut saja dengan aku ke Ponorogo, di sana para warok akan memperebutkanmu. Engkau akan disanjung, disayang, dan hidup penuh kesenangan. Wajah Joko Lawu menjadi merah. Dia pernah mendengar akan kebiasaan aneh para warok dan benggolan di Ponorogo yang suka sekali memelihara pemuda remaja yang tampan untuk dijadikan kekasih. Ganjur, jangan melantur. Aku Joko Lawu menerima tantanganmu tadi, dengan taruhan bahwa kalau Andika kalah, maka Andika harus cepat minggat dari sini dan jangan lagi berani mengganggu wanita. Hehehe, kalau aku menang, kau akan kubawa ke Ponorogo, kuhadiahkan kepada bapak guruku. Kalau aku kalah, terserah. Mati pun akan kuhadapi, kata Joko Lawu, lalu dia menghadap kepada rombongan penabuh gamelan, minta agar pertandingan itu diiringi gamelan. Para penabuh gamelan yang tadinya takut kepada Ganjur, kini menjadi bersemangat karena ada orang yang berani menentang benggolan itu, dan seketika mereka semua berpihak kepada Joko Lawu. Maka terdengarlah bunyi gamelan dengan gagahnya. Ganjur kembali tertawa bergelak. Hahaha, engkau ini anak kecil berani berlagak. Pantasnya engkau hanya berjoget dan bertembang, dan menjadi kekasih orang-orang jantan. Ganjur, tak perlu banyak cakap. Mulailah, atau aku yang akan mulai menyerangmu. Ganjur bertolak pinggang, kedua kakinya terpantang lebar dan dia masih menyeringai lebar. Engkau? Mau menyerangku? Hahaha, bocah bagus. Boleh kau serang aku. Mau pukul? Mau menempiling? Mau menendang? Silakan, bagian mana yang kau pilih? Dari depan? Dari belakang? Silakan, hahaha. Dia mengandalkan kekebalannya dan dia memandang rendah kepada perjaka remaja yang tentu tidak memiliki tenaga besar itu. Benarkah itu? Nah, seluruh orang yang hadir di sini menjadi saksi. Bukan aku yang berbuat curang, akan tetapi engkau yang menantang untuk dipukul. Hehe, bocah bagus. Kalau orang setampan engkau yang memijat, biar sampai semalam suntuk pun aku mau. Pukulanmu merupakan pijitan yang nikmat, hehehe. Nah, kau terimalah pijitan ini, kata Joko Lawu dan tangan kirinya menampar ke arah dada yang tebal dan lebar, penuh dengan otot menggembung itu. Semua orang kecewa dan cemas melihat betapa pemuda tampan itu memukul dengan lemah sekali, dan memang pantas dikatakan seperti pijitan yang nyaman saja. Pukulan yang keras sekalipun belum tentu mampu menembus benteng kekebalan Ganjur, apalagi hanya tamparan yang lemah itu. Buk! Tamparan telapak tangan kiri Joko Lawu menyambar ke arah dada yang bidang dan kokoh itu, dan nampaknya lemah dan tidak bertenaga, seperti sehelai daun yang jatuh menimpa batu karang saja. Tangan itu pun membalik dan tubuh tinggi besar hitam itu sama sekali tidak tergoyang. Hahaha, tidak terasa sama sekali, kata seorang kawan Ganjur di bawah panggung. Wood! Dengan gerakan yang amat ringan Joko Lawu sudah mengelak ke samping sehingga terkaman Ganjur luput dan selagi tubuh Ganjur tersungkur oleh dorongan tenaga terkamannya sendiri, kaki Joko Lawu menyambar. Tidak begitu keras nampaknya ujung kaki itu dua kali mencium belakang lutut kedua kaki Ganjur dan tak dapat dicegah lagi. Tubuh tinggi besar itu tersungkur dan mencium papan panggung, menimbulkan suara berdebuk. Ketika Ganjur merangkak bangun, Joko Lawu kembali mengejeknya, melihat betapa bibir yang hitam tebal itu berdarah. Agaknya terlalu keras menghantam papan sehingga terluka robek. Agaknya memang bibir itu belum dilatih kekebalan. Kepalaku belum hancur, Ganjur, sebaliknya mulutmu yang sombong itu yang nyaris hancur. Kini wajah para penonton yang berpihak kepada Joko Lawu berubah menjadi cerah berseri. Mereka telah salah sangka. Mereka telah cemas dengan percuma saja. Pemuda yang nampak halus lembut seperti Arjuna itu, ternyata juga memiliki kedikdayaan seperti Arjuna pula. Melihat perkelahian tadi, mereka semua teringat akan pertunjukan wayang di mana Arjuna bertanding melawan seorang raksasa. Jahanam, pecah dadamu! Bentaknya dan kakinya yang besar dan panjang itu tiba-tiba mencuat dan menendang ke arah dada Joko Lawu.